Nomor 1. Berikut ini termasuk keragaman budaya adalah Upacara adat dan tradisi. betul, upacara adat dan tradisi. Nomor 2 ya. Salah satu sikap yang menunjukkan menghargai budaya bangsa sendiri adalah Melaksanakan tradisi suku bangsa. betul, melaksanakan tradisi suku bangsa. Lanjut nomor 3 ya. Yang betul-betul di checklist. Kalau yang salah dilingkari jawaban betulnya, yang bukunya beda, tulis jawabannya aja. Nomor 3, ras dengan ciri fisik kulit hitam, rambut keriting, dan bibir tebal adalah Melanesia. Lanjut nomor 4. Baim dari suku Sunda tinggal di Sumatera. Sikap yang seharusnya dilakukan Baim adalah tetap menjaga tradisi suku Sunda. Ya, betul. Tetap menjaga tradisi suku Sunda. A ya. Lanjut nomor 7. Berikut ini kalimat tanya yang tepat adalah Apa yang melatar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara? Untuk menanyakan suatu keadaan, ya betul. A, jawabannya apa yang melatar belakangi keadaan dengan bangsa Eropa ke Nusantara? Nomor 8. Berikut ini merupakan unsur pembentuk yang penting dalam teks narasi adalah alur. Sinonim kata ekspedisi adalah penjelajahan. Lanjut. Berikut ini antonim dari kata angkuh adalah lawan katanya. Rendah hati. Nomor 13. Benda berikut termasuk benda padat adalah kompor, dan pisau. Bentar, penggorengan, kompor, pisau. Jawabannya C. Nomor 14. Benda yang volumenya tetap adalah volume Padat dan cair. padat dan cair. Betul, bentar. Lanjut nomor 15. Seorang bapak memindahkan bensin dari drum ke ember botol dengan menggunakan gayung. Bensin yang tertampung dalam botol berbentuk botol. Kalau air itu dia perubahan bendanya sesuai dengan wadahnya ya, sesuai dengan tempatnya. Bentar. Nomor 16. Minyak tanah dapat merambat dalam sumbu kompor sehingga kompor dapat menyala. Hal tersebut membuktikan bahwa benda cair titik-titik meresap melalui celah-celah kecil. Pintar, meresap melalui celah-celah kecil. Nomor 19. Berikut ini negara yang menjajah Indonesia paling lama adalah Belanda. Semuanya. Nomor 20. Berikut ini tujuan bangsa Eropa melakukan penjajahan samudra adalah Mendapatkan kejayaan. Betul, mendapatkan kejayaan. Kejayaan itu apa sih? Glory atau gospel? Glory. Bentar. Nomor 21. Perang melawan penjajah Belanda selama abad ke-16 sampai 19 banyak mengalami kegagalan sebab
Kurangnya semangat persatuan dan kesatuan daerah di Indonesia. Nah, kurangnya semangat persatuan dan kesatuan antar daerah di Indonesia. Nah, ini yang melatar belakangi berdirinya Budi Utomo ya. Nomor 22. Berikut ini yang merupakan tokoh pergerakan nasional adalah Dr. Sutomo. Lanjut nomor 25. Pencipta lagu Berkibarlah Benderaku. Ibu Sud. Nomor 9 C ya. Nomor 9 C yang ketinggalan nomor 9 jawabannya C. Lanjut nomor 26. Lagu yang bertangka nada diatonis mayor yang semangat adalah Hari Merdeka. Merdeka. Betul. Nomor 27. Lagu Berkibarlah Benderaku dinyanyikan dengan tempo nada apa? Marsia. Lanjut, lagu Gugur Bunga memiliki tangga nada apa? Diatonis minor. Minor. Berarti dinyanyikan dengan nada yang sedih dan rendah gitu ya. Nah, yang nanti tugasnya itu kalian ingat ya, baru disebar sama ibu. Tugasnya menyanyikan lagu Gugur Bunga menggunakan baju merah putih. Menggunakan baju apa? Merah Putih. Berarti kita hari ini ya seragamnya. Oke. Lanjut kita ke evaluasi subtema 2. Halaman berapa? 112 sampai 114. Tahu ada ya? Join ada Syanawi, terus Ifni ya. Terus ada Rifadia. Alben, Aura. Oke. Ya. Nomor 1, evaluasi subtema 2. Berikut yang termasuk keragaman budaya adalah Upacara adat. Nomor 2, upacara adat yang bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur atas panen yang melimpah adalah apa? Labuhan. Itu hasil buminya dihanyutkan ke laut ya, sebagai rasa syukur kita kepada dewa atau Tuhan biasanya gitu ya. Nomor 3, berikut ini termasuk unsur budaya adalah Pengetahuan. Lanjut nomor 4. Syarat berikut yang mencerminkan semangat kebinekaan adalah Memuji keindahan budaya suku lain. Keindahan budaya suku lain. Benar. Jawabannya D. Nomor 7. Tokoh yang mempromosikan kemerdekaan Indonesia adalah Soekarno dan Hatta. Soekarno dan Hatta sekaligus menjadi wakil dan presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia. Nomor 8. Sinonim dari kata teman. Kawan. Lanjut nomor berapa? 9 ya. 9. Ada yang menjawab? Luna, Bu. Siapa Luna, silakan. C. Angkat kaki. Iya, angkat kaki. Yang itu antonimnya adalah
Angkat kaki. Angkat kaki. Pintar. Nomor 10. Ada yang mau menjawab? Ya, Bu. Silakan. Siapa tadi? Lisda. Ya, Lisda. Tulisan. Tulisan, betul. Jadi persamaan kata dari naskah adalah tulisan. Tulisan. Lanjut nomor 13. Benda berikut yang mengalami peristiwa menyembelih adalah Kamper. Per. ya, kamper. Menyembelih ya, benda padat gas. Oke, lanjut. Peristiwa yang membutuhkan kalor adalah yang membutuhkan panas. Menguap. 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 Nah, kalian beri kedengaran nggak suara dari belakang ibu? Enggak. Enggak. Enggak, Ya, Bu. nggak berisik kan kalian? Enggak. Enggak. Nomor 15. Air yang dipanaskan terus-menerus akan berubah menjadi Uap. Uap. semuanya. Nomor 16. Ada yang mau menjawab? Faisal. Silakan Faizal. Benda berikut yang mencair jika dipanaskan adalah mentega. Iya, mentega. Jawabannya. Nomor 19 ya. Peristiwa sebelum terjadinya proklamasi kemerdekaan ada peristiwa apa? Rengas dengklok. Rengas dengklok. Ada yang ingat rengas dengklok itu peristiwa yang gimana? Ada yang ingat nggak? Soekarno Hatta diculik sama golongan muda. Masih ingat nggak golongan mudanya siapa aja? Lupa, Bu. Pak. Ada Sukarni, terus Sayuti Melik. Sayuti Melik, terus Sukarni Wikani. Sukarni, Sayuti Melik, terus Wikana. Wikar. Lanjut. Ada lagi? Apa ya? Ya, jadi nanti di peristiwa Rengas Dengklok itu golongan muda menculik Soekarno-Hatta, mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu secepatnya, ya. Lanjut, nomor 20. Tokoh berikut yang ditunjuk sebagai penasihat dalam PPKI adalah, ada siapa? Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo. Nah, Ibu, maaf tadi Kenapa? keluar. Siapa? Kenapa? Lanjut ya. Berikut ini makna proklamasi kemerdekaan rakyat Indonesia adalah maknanya ya. Rakyat telah terlepas dari belenggu Dan telah terlepas dari belenggu penjajah. Ya, jawabannya B. Nomor 22. Berikut ini salah satu hasil keputusan sidang PPKI yang pertama adalah bentuk nasional. internasional. Nomor 25 SBDP. Pencipta Hari Merdeka adalah Mutahar. Haji Muntahar. Nomor 26. Tari kecak termasuk jenis tari kelompok. Lagu syukur dinyanyikan dengan tempo apa? Andante. Lanjut 28. Tari saman memiliki pola seperti apa? Garis horizontal. Garis horizontal. Nomor sekarang evolusi yang ketiga. 54. Bangun.
Ntar dulu. Nah, nomor satu berikut ini sikap-sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila yang keempat adalah Musyawarah Musyawarah mufakat. mufakat. musyawarah mufakat. Kalau di kelas itu contohnya apa? Pemilihan ketua kelas. Pintar, pemilihan ketua kelas. Kalau di lingkungan rumah? Pemilihan Pak RT. Nah, pemilihan ketua RT. Lanjut ya. Nomor 2, tujuan melakukan musyawarah adalah Menyatukan perbedaan pendapat. menyatukan perbedaan pendapat. Nomor 3, dampak negatif dari bangsa yang memiliki keberagaman budaya adalah dapat menimbulkan konflik perpecahan Jika tidak dijaga. dapat menimbulkan konflik perpecahan jika tidak dijaga. Nomor 4, berikut ini cara menyikapi keberagaman yang baik adalah Mengembangkan mengembangkan toleransi, betul. Itu suara yang menggema siapa ya? Nomor 7, surat undangan berfungsi untuk memberi seseorang menghadiri mengajak seseorang menghadiri suatu acara. Coba surat undangan itu terbagi menjadi berapa jenis? 2. 2, apa aja? Ada apa aja? Surat undangan resmi dan tidak resmi. Surat undangan resmi dan tidak resmi. Kalau surat undangan resmi contohnya surat undangan yang seperti apa? Yang ciri-ciri seperti apa? Memiliki kop surat, terus ada 7 ciri-ciri surat resmi, surat undangan resmi ya. Nanti kalian baca lagi kalau lupa. Intinya kalau surat undangan resmi itu dia memiliki kop surat dan titi mangsanya itu dilengkapi dengan stempel dari instansinya ya. Lanjut nomor 8. Berikut ini bagian paling awal surat undangan resmi adalah kop surat. Surat. Kop surat. Itu yang suaranya kayak masih tidur siapa? Rangga ya? Lanjut, nomor 9. Berikut ini yang tidak ada di surat tidak resmi adalah nomor 9. Jawabannya apa? Nama tujuan. Pintar. Kop surat ya. Kalau surat tidak resmi itu, surat undangan tidak resmi, dia tidak memiliki kop surat. Nomor 10. Makna dari kata berdaulat adalah Waalaikumsalam. Kamu tugasnya nomor berapa sekarang? Makna dari kata Puasa. adalah berpuasa. Berkuasa. 13. Contoh benda yang dapat menyublim adalah benda padat. Kamper. Kamper. 14. Perubahan benda padat menjadi gas disebut Penyubliman. penyubliman ya, dari benda padat ke gas.
Lanjut. Peristiwa alam yang menunjukkan peristiwa pengkristalan adalah Terbentuknya garam. Salju. Bentuknya garam. Ya salju. peristiwa alamnya. Kalau garam itu dia dibantu sama manusia untuk dikeringkan sehingga menjadi sebuah kristal garam. Tahu kan yang nelayan itu salah satu pekerjaannya adalah sebagai petani garam. Nah, itu dibantu sama manusia. Yang tidak dibantu sama manusia itu adalah salju. Jadi, jawabannya D. Nomor 16. Embun berasal dari apa? Nomor 16. Embun berasal dari Air yang menguap. air Yang mencair. Uap yang mencair. embun. Kayak gini nih, misalkan itu di kaca ya. Nah, berarti ini adalah uap yang membeku. Sering kan kalau di cermin kalian main? Ya. Nah, itu adalah uap yang membeku. Kalian suka mainan kan? Malah senyum. Lanjut. Ya, jadi embun berasal dari uap yang membeku. Nomor 19. Kegiatan positif berikut dapat kamu lakukan untuk mengisi kemerdekaan adalah Belajar dan belajar dan menuntut ilmu yang bermanfaat. Betul. Nomor 20. Berikut ini salah satu tokoh yang mengemukakan 5 asas dasar negara adalah 5 Muhammad Yamin. Betul. Bunyi sila yang mengalami perubahan pada Piagam Jakarta hingga menjadi teks Pancasila yang disahkan menjadi dasar negara adalah sila yang berapa? Pertama. Nah, betul. Pendapat coba ya. Pendapat siapa yang diterima dalam mengemukakan itu punya siapa? Soekarno. Soekarno, ya. Jadi yang diterima itu adalah pendapat dari Soekarno. Hanya saja yang mengalami perubahannya adalah sila yang ke-1. Lanjut nomor 22. Contoh melestarikan budaya dengan pengalaman budaya adalah Mempelajari kesenian di Sanggar Kesenian. Jawabannya A. Mempelajari kesenian Di Sanggar Kesenian. di Sanggar Kesenian. SBDP berikut ini contoh karya seni Nusantara adalah Wayang golek. Wayang golek. daerah berikut yang terkenal menghasilkan gerabah adalah Pekalongan, Yogyakarta. Pekalongan. Kalau Pekalongan itu adalah batik. Kain batik Tadi apa, Bu? Kasongan. Jawabannya C. Kasongan, Yogyakarta. Nomor 27. Kain batik yang dibuat dengan menggunakan canting disebut batik apa? Batik tulis. Namanya batik tulis. Kain songket dibuat dengan cara apa? Ditenun. Pintar. Nah, evaluasi subtema 3 udah selesai. 1, 2, 3 sudah selesai.
Nah, Ibu ini dulu ya, Ibu N dulu ya. Yang Zoom sekarang, nanti kalian join lagi. Untuk Zoom yang kedua, linknya pakai yang sama. Pakai link yang Iya, Bu. sama, bahas Oke, Bu. soal latihan. Oke? Iya, Bu. Bu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 30 siswa. Jadi hadir semua, jangan ada yang nggak hadir lagi. Kalau nggak hadir, Ibu pakai absen yang kedua. Iya, Bu. Ya, Bu.